Halo Sobat Dindik, kalian tahu nggak sih kalau di Kabupaten Pekalongan itu ada situs peninggalan bersejarah? Tepatnya di Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Situs tersebut dinamakan Baron Skeber. Ayo ikuti kita menjelajahi situs Baron Skeber. Ayo, 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 ayo. Nama saya Saronto, Kepala Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Cerita Baron Skeber ini merupakan cagar budaya peninggalan sejarah zaman dulu. Karena Rogoselo ini termasuk kota tertua di Kabupaten Pekalongan. Data-data sudah lengkap dan tersimpan di Museum Ronggo Warsito. Terbukti adanya penemuan prasasti yang ada di Desa Rogoselo yang dulu diketemukan di depan Masjid Agung Desa Rogoselo, yaitu Dukuh Rogoselo Kaum. Di situ prasasti terbelah menjadi 3. Nah, salah satunya prasasti yang tersimpan ada di Museum Nasional Jakarta. Dan beberapa patung yang diketemukan oleh masyarakat yang tersimpan di Museum Ronggo Warsito. Jadi di tahun 2015 ada seorang ahli arkeolog dari Belgia dan Prancis, perempuan, datang ke Desa Rogoselo dengan membawa buku catatan dari Museum Belanda. Dia datang ke Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, ingin mengetahui masih ada apakah peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Desa Rogoselo. Saya ngobrol dengan ahli arkeolog itu, ya, bahwa di Desa Rogoselo dulu itu diketemukan barang-barang bersejarah, di antaranya Baron Skeber dan Linggo Yoni. Jadi di samping barat ada patung Baron Skeber, sebelah utaranya ada kolam batu, terus naik ke atas perbukitan itu tempat beribadat. Itu kata orang Belgia. Itu catatan buku yang ada di Museum Belanda. Bahkan saya menanyakan ada apa lagi yang tersimpan di Desa Rogoselo. Nah, catatan itu berbunyi karena ada barang yang ditemukan orang Belanda yang dibawa ke Museum Belanda yang sampai sekarang disimpan di Museum Belanda. Itu ada kotak batu, ya, kotak batu yang dalamnya itu lempengan emas dan linggo yoni kecil. Saya tanya sama Mrs. itu fungsinya apa? Fungsinya berarti orang yang dulu, orang zaman Hindu dulu, kalau membuat tempat peribadatan, peletakan batu pertama itu adalah kotak batu dan lempengan emas dan disertai linggo yoni kecil, karena supaya dewa itu mau turun. Berarti betul-betul di situ itu, ya, tempat peribadatan orang Hindu. Kita sedang menuju Baron Skeber, guys. Ini kita melewati hutan-hutan. Kemudian nanti di depan sana kita akan ketemu dengan sungai besar. Nanti kita akan menyeberangi sungai. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di lokasi Baron Skeber. Ini lokasinya. Di situ kita akan melihat patung Baron Skeber. Ini dulunya menjadi tempat rekreasi, ya, cuma sekarang terbengkalai karena kemungkinan tidak ada, karena akses yang sangat susah ditemukan atau akses yang begitu jauh, jadi ini sudah lama terbengkalai.
Bisa dilihat di sini ada situs Baron Skeber, di mana di sebelah selatannya itu ada patung Roro Suli. Nek menurut saya itu ada. Di Penatas Angin ada, Baron Skeber tetap ada. Cuman kalau keberadaan patung di Desa Rogoselo yang dinamakan Baron Skeber, menurut saya itu bukan patung Baron Skeber. Nah, itu tempat peribadatan orang Hindu. Pintu masuk dari tempat peribadatan. Kalau di Penatas Angin ada, karena di situ juga ada peninggalan bersejarah, ya. Ada makom atau petilasan di Penatas Angin. Tapi kalau Baron Skeber, saya tidak tahu di mana makamnya Baron Skeber dan di mana tinggalan Baron Skeber. Mungkin zaman orang dulu antara cerita Baron Skeber dan di Penatas Angin, karena ada perseteruan, perkelahian. Terus Baron Skeber karena tokoh yang hebat kalah, akhirnya menghilang. Nah, di situ adanya patung batu yang di situ, akhirnya mungkin masyarakat, oh Baron Skeber dikutuk, nah, menjadi patung. Inilah buktinya. Menurut Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, bahwa patung ini sebenarnya dari bahasa Sanskerta bernama Dwarapala, yang berasal dari dua kata, yaitu Dwar berarti artinya pintu atau gerbang, sedangkan pala itu berarti penjaga. Jadi patung ini diibaratkan sebagai penjaga pintu gerbang. Namun uniknya bahwa patung ini tidak sama dengan patung Dwarapala zaman Singosari, karena patung zaman Singosari ini biasanya untuk menjaga petirtaan atau tempat pemujaan. Tetapi Dwarapala ini justru diletakkan di depan punden brunda itu, yang bambu-bambu yang agak rindang itu. Nah, ini berbedanya. Dan menurut para arkeolog, ya, bahwa batu ini berasal dari batu bauxit andesit. Ini berbeda. Nah, oleh karena itu, secara arkeologi ini adalah arca-arca yang sama dengan zaman Hindu. Jadi bukan zaman prasejarah. Jadi sekira-kira seangkatan dengan kerajaan Singasari. Ya. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah patung yang berbeda dari Dwarapala yang ada di Bali maupun yang ada di Singosari, maka inilah keunikan patung Dwarapala yang ada di Desa Rogoselo, yang orang-orang daerah sini menyebut patung Baron Skeber. Nah, patung ini kalau letaknya sebagai penjaga punden brunda, ini kira-kira sekitar 20 meter dari patung ini menuju ke punden brunda, ya. Ini jalan yang menuju ke punden brunda, sehingga dimungkinkan zaman dahulu di sini adalah tempat pemujaan agama Hindu, karena bahwa patung ini sama persis dengan Dwarapala yang ada di Bali. Di Bali maupun di Singosari ini adalah berbentuk patung Bima yang membawa gada, tetapi di situs Rogoselo ini tidak menampakkan ada membawa gada atau pala, tetapi bentuknya memang Dwarapala yang agak tidak sempurna, ya, agak tidak sempurna. Nah, inilah yang membedakan keunikan, ya, dari Dwarapala sekali lagi yang ada di Rogoselo dengan yang ada di Bali. Ya, kemarin saya menggali untuk lahan pertanian durian, itu masih juga diketemukan patung-patung, potongan patung dan linggoyo kecil. Ya, sekarang ada di rumah, tak simpan di rumah. Makanya saya kepingin, ya, Desa Rogoselo ini saya ingin membuat museum
desa yang nantinya akan saya kumpulkan peninggalan bersejarah ini, saya kumpulkan biar tidak punah, tidak hilang, supaya para anak-anak SD ini mengetahui, oh ya, Desa Rogoselo ini memang desa bersejarah, ya, mempunyai cerita, ya. Dulu memang ada peninggalan zaman Hindu kuno, ya, terbukti diketemukannya prasasti dan diketemukannya patung-patung yang tersimpan di Museum Nasional, Museum Belanda, dan Museum Ronggo Warsito itu di Semarang. Walaupun nantinya saya kumpulkan sebagai bukti saja, tulisan-tulisan saja yang ada, ya, nanti saya kumpulkan ke desa. Karena kemarin juga diketemukan di Dukuh Sorosido itu peninggalan-peninggalan zaman itu. Masih banyak sebenarnya kalau digali potensi Rogoselo ini masih banyak. Mudah-mudahan ini Rogoselo dengan diketemukannya benda-benda bersejarah menjadi kota tertua di Kabupaten Kepulauan, terbukti adanya yang disimpan di museum, ya, tulisan-tulisan itu. Mudah-mudahan Rogoselo nantinya kedepannya bisa lebih baik, ya, dan lebih maju lagi. Setelah kita melihat situs Baronskeber yang ada di Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan ini, kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan berharap semoga tempat situs ini bisa dilestarikan dengan baik dan pemerintah lebih peduli terhadap tempat situs seperti ini agar kelak anak cucu kita nanti bisa tahu dan melihat bahwa di Pekalongan itu ada situs seperti ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, dan subscribe.